Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kesha Brigita Yusar Lamba dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Tentunya program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, dan tips and trik mengenai dunia seputar vokasi. Nah teman-teman, kali ini saya bersama salah satu mahasiswa dari Prodi Teknik Listrik yang udah melakukan kegiatan-kegiatan luar biasa di Prodi Teknik Listrik. Nih, kalau mau tahu tentang kegiatan apa aja, mari kita kenalan dengan kakak yang satu ini. Halo kakak. Perkenalkan, nama saya Safarudin S dari program studi Teknik Listrik Politeknik Bosowa, biasa dipanggil Safar. Nah, Kak Safar nih, kemarin kan ada kegiatan dari Prodi Teknik Listrik LKS, Lomba Kompetensi Siswa. Kak, boleh dong jelasin itu skema perlombaannya seperti apa dan kegiatannya apa-apa aja sih Kak yang dilakukan di perlombaan itu? Bagaimana bisa terbentuknya perlombaan itu? Nah, bicara tentang sejarah terbentuknya LKS Lomba Kompetensi Siswa tingkat SMK itu terbentuk di program studi Teknik Listrik itu terbentuk pada tahun 2019. Tetapi namanya belum LKS karena belum collab sama dinas. Oke. Yang sejarah terbentuknya itu dikarenakan senior saya pada saat angkatan itu dia salah satu juga yang berpengalaman tentang lomba-lomba kompetensi itu, dan mereka itu bersatu untuk membuat lomba tersebut. Mereka berpikir kayaknya bagus untuk mengadakan lomba-lomba ini untuk mengedukasi siswa-siswa di tingkat SMK ya Kak ya. Ya gitu. Jadi ini Kak, nama perlombaannya apa sih Kak kalau boleh tahu? Nama perlombaannya itu yang untuk sekarang Lomba Kompetensi Siswa LKS tingkat nasional dan Electrical Installation Skill Competition. Wow, jadi ini membahas tentang dunia elektrikal ya Kak ya. Iya. Membahas tentang dunia-dunia di mana pokoknya tentang program teknik listrik deh. Nah Kak, boleh tahu nggak sih Kak, waktu kakak menjadi salah satu bagian dari panitia, kalau boleh tahu kakak ini sebagai apa ya di kegiatan tersebut? Saya sebagai ketua panitia Kak. Oh, ketua panitia, keren juga ya ternyata Kak Safar ini sebagai ketua panitia. Nah Kak, waktu sedang kakak ikutin kegiatan tersebut dan terpilih menjadi ketua panitia, kira-kira pengalaman apa yang kakak bisa dapatkan dari perlombaan tersebut? Bicara soal pengalaman Kak, banyak pengalaman didapat, terutama kita mengalami kepanitiaan. Karena mungkin mungkin di dunia industri pasti ada tentang kepanitiaan jika ada kegiatan-kegiatan besar. Pengalaman-pengalaman yang bisa didapat itu bagaimana cara saling mengerti, kolaborasi antara teman-teman. Mungkin begitu Kak. Baik Kak Safar, jadi memang pengalamannya ini seru, apalagi di dunia perkuliahannya, terkhususnya di teman-temannya yang waktu saat menjalankan lomba kompetensi siswa di Prodi Teknik Listrik ya kan, yang dilakukan oleh kegiatan teknik listrik. Nah Kak Safar, kan ini mengenai perlombaan anak-anak siswa-siswi SMK ya Kak ya. Kira-kira nih dari antara semua peserta, ada nggak sih peserta yang buat kakak, wah ternyata SMK ini jago juga ya membuat program-programnya, apalagi di dunia teknik elektrikalnya? Kalau kita sebagai panitia itu Kak bersifat natural kali ya, Kak. netral tidak ada gitu. yang mau tidak ada yang mau dijago-jagokan, tetapi ada satu yang membuat saya terkesan Kak. Apa itu? Salah satu peserta itu berasal dari SMA, tetapi dia bisa bersaing dengan SMK Kak. Wah, ternyata bukan hanya SMK juga ya, ada juga bagian SMA-nya ya. Ya tentunya sih pasti lebih terkesima karena rata-rata kalau SMA itu lebih banyak teori daripada praktek. Ya kan? Oke Kak, ternyata ada juga nih teman-teman yang bisa mengikuti perlombaan tersebut bukan hanya dari SMK, baik pun juga dari SMA. Nih Kak Safar, kira-kira pengalaman berharga apa yang kakak lakukan saat kegiatan LKS tersebut bersama teman-temannya? Pengalaman yang paling berharga, wah ternyata pengalaman ini membuat saya lebih mengenal dunia elektrikal, bahwa ternyata saya memiliki banyak relasi gitu. Apa Kak? Boleh ceritain? Kalau pengalaman itu Kak, saya dan teman-teman lebih bisa banyak belajar tentang bagaimana
mengkoordinir adik-adik yang saat berlomba. Terus kan di situ Kak dipelajari tentang PLC. Nah, kita juga sementara belajar tentang PLC. Jadi kita semakin mendalami tentang PLC ini, Kak. Oke, kalau boleh tahu nih, karena saya sangat tidak tahu dengan dunia listrik, PLC itu apa ya? Programmable Logic Controller. Oh gitu. Jadi yang tentang mengkontrol listrik, mengkontrol motor-motor Kak. Apapun yang keluarannya itu Kak bisa dikontrol. Yang tadinya manual sekarang bisa melalui komputer begitu Kak. Wah, keren juga ya ternyata ya. Ada juga tentang pelajaran seperti itu ternyata untuk di dunia prodi teknik listrik. Nah, Kak Safar, dari pengalamannya kakak tadi itu dan keseruan-keseruan yang kakak ceritain itu, menurut kamu kegiatan ini penting gak sih untuk anak-anak SMK saat ini? Penting Kak, karena nanti juga kalau di industri itu Kak, sekarang zamannya sistem serba kontrol Kak. Jadi kami mengangkat materi tentang PLC karena di industri, dilihat dari industri itu sudah sistem kontrol semua Kak, dan tingkat nasionalnya nanti itu sudah berbasis PLC semua Kak. Jadi ini itu tentang bagaimana pengalaman-pengalamannya nanti adik-adik siswa-siswa SMK yang sudah mendapatkan pengalaman. Jadi makanya penting ya untuk mereka. Jadi juga untuk mahasiswa-mahasiswa prodi teknik listrik yang sedang mengadakan perlombaan tersebut juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga. Tentunya dari mereka yang menjadi panitia di sana juga mereka bisa belajar dari adik-adiknya dan juga mendapatkan relasi dengan bertemu dengan banyak pihak. Apalagi nih ternyata perlombaan ini tuh sponsornya juga dari salah satu sponsor terbesar. Boleh disebutin gak Kak kira-kira? Sponsornya itu Kak dari PLN UPBP Baru. Wow, dari PLN-nya sendiri nih. Tentunya pasti ibaratnya sepuhnya lah di dunia pekerjaan teknik listrik. Oke Kak Safar, kira-kira ini Kak, pertanyaan terakhir. Apa sih kesan dan pesan Kakak untuk kampus kita Politeknik Bosowa dan juga untuk adik-adiknya yang ingin join bareng kakak-kakak di teknik listrik? Untuk siswa yang ingin bergabung di kampus Politeknik Bosowa, terutama program studi teknik listrik, itu teknik listrik itu bukan sekedar jurusan, tapi jembatan untuk menuju masa depan, di mana masa depan nanti mungkin semua berbasis listrik. Jadi teknik listrik itu tidak akan pernah padam ilmunya. Begitu ya. Jadi gini, untuk maba-maba atau adik-adik yang mau gabung di teknik listrik, tentunya teknik listrik itu mengajarkan dengan banyak hal ya Kak ya, tentunya apalagi listrik itu sangat berpengaruh penting di dunia kita. Iya Kak. Benar kan? Jadi memang bukan hanya ketegangan yang ada di teknik listrik, ada juga kok cerita seru-serunya. Tentunya juga ada kegiatan lebih serunya lagi yang bisa menambah wawasan dan ilmu juga untuk para mahasiswa Politeknik Bosowa gitu. Oke Kak Safar, terima kasih banyak atas waktunya Kak untuk mau berbicara dengan saya kali ini. Segitu dulu pembahasan kita kali ini Kak Safar, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang lain, yuk bergabung di kampus kita Politeknik Bosowa. Tentunya Politeknik Bosowa itu memiliki banyak kegiatan-kegiatan kunjungan industri yang tentunya akan berpengaruh penting di dunia pekerjaan kalian. Dan apalagi Politeknik Bosowa itu mengandalkan 70 praktek dan 30 teori. Tentunya lebih banyak kegiatan-kegiatan prakteknya di sana. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Kesha Brigita, pamit undur diri dari program ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.